Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen FinTalks, Financial Talks, podcast yang diselenggarakan oleh program studi analisis keuangan digital. Nah, sebelumnya, kenalin nama aku Winda Sani, mahasiswa analisis keuangan yang akan menemani obrolan seru kita pada pagi hari ini. Bersama dua narasumber keren kita, ada yang di samping saya, Mas Tony Surya Pradana. Alumni Prodi Analisis Keuangan Digital angkatan 2000. Wah, jauh sekali. Jauh sekali. 2011. 2011 ya, udah beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun ya, Mas. Yes. Dan di sampingnya ada Mas Bagus Wahyu Nusantara. Halo semuanya. Halo, alumni Analisis Keuangan angkatan 2017. Angkatan 2017 ya. Nah, kalau Mas Tony ini sekarang bekerja di praktisi keuangan digital, sedangkan Mas Bagas sekarang di praktisi perbankan khususnya di BSI Syariah ya, Mas. Nah, oke, kali ini kita akan membahas topik yang memang selaras dengan kesibukan Mas Bagas dan juga Mas Tony, yakni cryptocurrency, blockchain dan juga Web3. Nah, oke, walaupun tiga hal tersebut ya Mas, itu tuh familiar di kalangan kita khususnya anak muda, tapi ternyata masih banyak juga yang masih bingung. Ini kira-kira istilah apaan sih, atau ini tuh tiga-tiga ini kaitannya seperti apa gitu. Nah, oke. Untuk membuka podcast kita hari ini, mungkin aku mau tanya nih kedua narasumber ini terkait sebenarnya apa sih blockchain itu, apa sih cryptocurrency dan juga Web3. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa bayi ya? Ya, bahasa bayi kita sekarang nyebutnya ya. Oke. Silakan Mas. Aku berarti? Boleh. Jadi kalau blockchain, mungkin teman-teman taunya kripto ya? Iya. Cryptocurrency, Bitcoin, and everything gitu. Cuman kayak blockchain itu sebenarnya adalah kayak backbone-nya gitu loh, tulang punggung dari cryptocurrency dan sebagainya. Jadi kalau boleh dibilang blockchain itu adalah teknologinya. Ya, teknologinya. Nah, kalau diibaratin tuh kayak apa ya misalkan ya? Kayak Google Sheet, tapi itu bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Jadi bahasanya itu kayak open ledger. Yeah. Jadi misalkan nih kalau perbankan itu kan kayak misalkan BSI, itu servernya kan BSI kan? Betul, internal ya? Internal kan? Nah, pernah dengar mining Bitcoin nggak? Kebetulan belum. Miners nambang Bitcoin pernah dengar? Nah, itu mereka sebagai validator. Nah, kalau misalkan kamu transfer uang inside, misalkan dari rekeningmu BSI sesama ke BSI juga, itu kan servernya satu kan? Yang memvalidasi, yang mencatat tuh juga dari servernya BSI, right? Nah, kalau di kripto, di blockchain ini, itu karena minersnya banyak, nah itu validatornya tuh banyak tuh. Jadi kalau mau ngehack itu susah, karena ngehacknya harus server yang ada di Cina dihack, server yang ada di US dihack gitu loh. Itu jadi makanya ide dasar dari blockchain adalah decentralized. Jadi dia udah terkunci gitu ya Mas, satu sama lain. Bahasanya tuh, jadi decentralized tuh, kalau bank tadi kan centralized nih, terpusat nih. Nah kalau blockchain itu decentralized, tidak artinya ada pusatnya. Exactly. Oke. Jadi untuk kemungkinan dihack itu sangat sulit. Jadi kemarin aku baru lihat beberapa konten sama artikel. Jadi cryptocurrency itu bakal bisa dihack pada saat kita sudah mencapai atau manusia itu udah bisa menciptakan quantum komputer. Nah itu baru bisa tuh dihack. Karena kalau sekarang ngehack satu servernya ada banyak million gitu. Berarti ini ya sudah terkunci lah istilahnya, mereka sudah berantai gitu ya. Yes, blockchain. Yes. Kalau cryptocurrency tadi? Nah, cryptocurrency itu produknya. Produk dari blockchain-nya tadi ya. Exactly. Jadi crypto itu pakai teknologi blockchain tadi. Cryptocurrency itu currency kan mata uang. Iya, betul. Mata uang digital lah, kayak gitu. Itu terus juga kalau Web3 itu dia lebih ke evolusi dari Web 1 sama Web 2. Kalau dulu kan sebelum eranya Facebook, Instagram dan lain-lain kan kita cuma bisa baca blog di WordPress, Blogspot dan sebagainya. Kalau sekarang kan kita bisa download, bisa upload. Nah, itu Web 2. Nah, kalau Web 3 itu kita bisa bertransaksi di dalam website itu, di dalam internal networknya mereka. Terus kita juga bisa memiliki aset digital
di dalam Web3 itu juga. Milik kita sendiri? Exactly. Oh. Dan itu tervalidate karena pakai blockchain, jadi smart contract kayak gitu. Terus apa lagi ya? Web3 itu terus kita memudahkan untuk misalkan nih kayak freelancer ya. Itu kan mungkin sekarang kalau misalkan dia kerja tuh agak sulit kan pembayarannya. Walaupun sekarang udah ada PayPal ya. Ada PayPal and everything gitu. Cuma kan tetap tax effort ya. Nah, kalau di Web3 itu misalkan si Web3-nya ini dia sudah punya jaringan blockchain sendiri. Dia punya token sendiri. Tokennya punya nilai punya nilai yang setara dengan berapa dolar gitu misalkan ya. Punya nilai ekonomis lah. Nah, itu distribusi reward atau distribusi payment buat si freelancer ini akan jauh lebih mudah. Kayak gitu. Nah, nanti si freelancer ini dapat gaji dalam bentuk kripto. Tinggal mereka jual di exchange. Exchange yang ada kayak di Indonesia tuh sekarang ada toko kripto, ada Indodax, terus ada Thrift. Kalau di luar negeri ada Binance, ada Bybit. Terus kayak gitu-gitulah. Berarti ketiga hal tersebut tuh memang berkaitan ya, Mas? Berkaitan banget. Kalau dari Mas Bagas sendiri mungkin mau menambahnya terkait tiga hal tersebut? Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk blockchain itu sendiri, seperti yang tadi Mas Tommy sampaikan, kalau blockchain itu sebenarnya sebuah fondasi yang artinya segala bentuk nantinya transaksi yang ada di Web3 ataupun itu cryptocurrency itu memang basicnya dari blockchain itu sendiri dulu. Jadi ibaratnya kalau kita mau jalan mobil di jalan raya, blockchain itu sebagai jalannya dulu jalannya sehingga mobil dan lain-lain itu bisa jalan gitu. Nah, kemudian cryptocurrency itu aset digital, mata uang digital yang dimana memang sekarang mata uang digital itu sangat banyak Mas ya. Ada di situ sangat banyak. Nah, memang kedepannya juga memang untuk untuk aset digital yang berupa cryptocurrency ini sepertinya akan banyak digunakan di kedepannya karena memang kita bilang sekarang orang-orang untuk dia bertransaksi sepertinya penggunaan uang fiat ataupun uang kertas itu sudah jarang sekali jarang sekali. Pun juga misalnya kalau kita menggunakan hal tersebut dalam berbelanja, kadang juga akan kesulitan dalam pengembalian atau lain sebagainya dan dalam transaksi kita ke mata uang yang lain kan. Misalnya contoh ketika kita mau mengirimkan uang ke mata uang asing dalam rupiah ke ringgit pun itu biaya yang diputarkan cukup banyak. Biaya untuk fee untuk menukarkan mata uang tadi ke bentuk mata uang negara kita tuju dan sebagainya. Kalau penggunaannya itu cryptocurrency, maka biaya tadi itu dikesampingkan seperti itu. Dan itu juga masuk dalam waktu yang real time seperti itu. Tidak perlu menggunakan sistem Western Union dan lain sebagainya. Jadi untuk kedepannya rasanya memang untuk cryptocurrency ini lebih akan banyak digunakan lagi apalagi oleh orang-orang Gen Z yang seusia kita gitu karena di usia kita itu kita butuh teknologi yang cepat. Milenial juga pakai. Oh iya. Asal paham teknologinya ya Mas ya. Kemudian terkait sama Web3, memang Web3 ini seperti yang tadi Mas tadi sampaikan juga bahwa tadi sudah ada jalan rayanya, kemudian sudah ada mungkin untuk Web3 ini seperti kota masa depan modern dalam bentuk digital. Teman-teman di situ bisa melakukan penjualan dan lain sebagainya dengan data-data yang teman-teman bisa akses secara penuh seperti itu. Kalau misalkan dulu mungkin masnya untuk data-data ini kalau kita misalkan mau buka data A itu servernya ada di perusahaan A, perusahaan B dengan adanya desentralisasi dengan menggunakan Web3 ini kita pun punya akses untuk mengakses data kita sendiri gitu. Jadi data kita juga tidak sembarangan dipakai oleh company A, company B bisa membatasi gitu ruang-ruang itu. Kalau di BSI Syariah sendiri tuh apakah sudah menggunakan teknologi blockchain, Mas? Tentu belum. Belum ya. Karena memang terkait sama blockchain ini mungkin kita butuh regulasi, Mas Ton. Karena memang perbankan ataupun bisnis yang ada di Indonesia ini kan butuh regulasi ya. Apalagi perbankan ini sekarang mungkin masih transisi dari mungkin dulunya teknologi ataupun digitalisasi yang digunakan masih konvensional, sekarang sudah ke yang modern seperti itu kan. Nah mungkin kedepannya akan digunakan, cuma kalau nantinya digunakan maka bisnis perbankan rasanya akan semakin sempit lagi gitu. Seperti orang-orang yang mungkin
akan melakukan transfer uang yang dulunya kan kita pakai Western Union di kantor, kita pakai Western Union. Nanti mungkin ketika ada sistem itu ya teknologi itu tidak lagi digunakan seperti itu. Oke, kalau ngomongin tentang regulasi nih, saya ada pertanyaan. Kalau kita turunin ke konteks Indonesia nih, Mas, tantangan apa yang paling besar untuk penerapan blockchain di industri kita? Apakah dari regulasinya atau dari SDM karena kurangnya edukasi ke masyarakatnya atau dari infrastrukturnya? Oke, maksudnya dipakai di dunia perbankan misalkan gitu. Di perbankan dan juga Sistem-sistem ekonomi ya. ya di Indonesia. Oke. Sebenarnya mungkin sebelum ke sana ya. Ya. Jadi kayak cryptocurrency ini, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya ini bisa menggantiin uang fiat apa enggak gitu kan. Kalau menurutku enggak sih. Jadi uang fiat itu tetap akan terpakai. Iya. Cuman jadi di dalam kripto itu dia juga ada yang namanya stablecoin. Nah, stablecoin ini dia backbone-nya transaksi di blockchain ya. Jadi misalkan nih kita kan pakai rupiah. Iya. Nah, kalau kita ke blockchain itu ada namanya, kalau di toko kripto itu apa ya? Kalau USD aja, dolar tuh di dalam dunia kripto dia ada namanya USDT. Nah, USDT ini dia itu harus di backup one per one sama $1 juga. Misalnya 1 USDT ya harus di backup sama $1 real ya. Jadi perusahaan itu Tether namanya. Dia kalau misalkan punya jumlah kepingnya misalkan $2 juta misalkan ya. Ya dia harus juga punya $2 juta in realnya gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, kenapa cryptocurrency nggak bisa menggantikan uang asli? Karena di dalam kripto sendiri itu pertama ini ya fluktuatif. Betul. Mungkin yang bisa untuk transaksi ya tadi stablecoin tadi. Karena aku pun merasakan kayak aku pernah kerja freelance, aku digaji di dunia kripto ya, digaji lewat Binance. Jadi dibayarnya USDT itu. Kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya bisa kayak misalkan dibayar pakai Bitcoin, Ethereum itu juga udah banyak sih gitu. Cuman maksudnya kalau untuk lebih untuk payment dan sebagainya lebih ke stablecoin tadi. Terus kenapa tadi aku bilang cryptocurrency itu nggak bisa menggantikan uang fiat? Karena itu tadi kayak di Indonesia pun ya, itu kita kripto sekarang masuknya ke komoditas. Jadi di bawah Bapepti. Oh iya. Oke. Di bawah Bapepti itu kalau nggak salah di Kementerian Perdagangan. Nah, jadi cryptocurrency itu sekarang dianggap kayak emas gitu loh, kayak komoditas gitu. Kayak komoditas. Jadi lebih ke kayak aset kelas lah, new aset kelas kayak gitu. Itu. Nah, terus terkait dengan blockchain itu bisa diaplikasikan apa enggak di perbankan? Itu sangat bisa. Jadi kayak misalkan tadi bisa tuh kalau misalkan nanti kita udah punya sistem dan regulasi yang bisa integrated ya antara sistem perbankan dan core bankingnya nih sama blockchain, itu bagus karena sekarang itu kalau di dunia blockchain luar ya yang punya project-project mendekati ke perbankan tuh ada Ripple tuh, XRP, terus ada HBAR, terus ada apa lagi XLM. Nah, XLM nanti boleh browsing aja. XLM tuh malah dia sering bikin video kayak misalkan borderless transaction dan sebagainya karena emang dia teknologinya ke situ. Terus ada lagi itu sih Cardano, cuman Cardano nggak begitu jalan. Itu. Nah, terus regulasinya juga kalau untuk payment di dalam negeri juga kayaknya nggak kepake ya karena kita udah berdikari lewat QRIS kan. Betul. Itu pun udah bagus banget gitu loh. Mungkin itu tadi benar kata Bagas kalau blockchain-nya akan jauh lebih kepake ketika kita transaksi abroad ya. Itu bagus banget karena bayangin ya misalkan nih kita kerja di Kenya misalkan. Terus kamu dapat duit nih jutaan dolar ya atau kamu dapat duit ribuan dolar gitu. Terus kamu harus kirim ke rupiah gimana caranya? Pasti kan ribet kan? Iya, kamu harus cari money changer atau Western Union di Kenya lah atau di negara-negara terpencil yang susah gitu loh aksesnya. Cuman when you have cryptocurrency, ada exchange di situ kan jauh lebih mudah kan. Iya. Misalkan kita bisa tuh cari kayak transaksi kripto itu juga bisa P2P ya, peer to peer. Pernah dengar nggak? Ya, kayak misalkan dirimu punya 1 Bitcoin nih. Iya. Ya udah kamu punya satu. Jadi di kripto tuh ada namanya cold wallet sama hot wallet. Cold wallet itu bentuknya kayak flash disk. Itu nggak nyambung secara real time ke online. Jadi aman banget tuh dari rug pull, scam, hack dan sebagainya gitu-gitu. Nah, kalau hot wallet itu kalau kita uangnya ada di
exchange tuh kayak toko kripto, Binance kayak gitu. Nah gitu, misalkan kamu di negara terpencil, ya udah kalau misalkan ada aplikasinya dan biasanya di aplikasi tersebut itu ada money changer di negara tersebut. Iya, betul. Ya udah kita tinggal misalkan transfer via bank yang ada di sana, kita beli kripto dari situ, udah kita cairkan, kirim ke rekening kita yang ada di Indo atau kita kirim ke wallet kita yang ada di toko kripto Indodax. Udah sampai. Oke. Gitu. Siap. Berarti ini ada pertanyaan Mas dari para penonton yang nonton live kita. Oh, ada ya? Iya, ada ini. Bagaimana menanggapi fatwa MUI tahun November tahun 2021 terkait fatwa haram kripto diharamkan sebagai mata uang, diharamkan sebagai komoditi karena tidak ada underlying-nya. Oke. Siapa yang jawab nih? Mas dulu deh. Oke, kalau itu mungkin agak sensitif ya. Iya. Cuman maksudnya gini, kita juga bisa lihat beberapa source dari luar negeri mungkin ya. Kan ada istimewa ulama yang juga membahas tentang ini di luar negeri. Terus kalau nggak salah waktu itu NU juga yang ngadain itu kalau nggak salah Bu ini loh, siapa, Yeni Wahid apa ya? Itu pernah bikin, anaknya Gus Dur. Itu kayaknya pernah bikin forum bahas tentang cryptocurrency di mata Islam, kayak gitu, kayak gimana. Nah, kalau masalah dijadiin mata uang itu kurang cocok kan tadi sama kan sama yang aku bilang kan. Betul. Kalau jadi mata uang tuh kayaknya emang untuk menggantikan mata uang tuh agak sulit ya. Dan juga emang tujuannya nggak ke sana sebenarnya. Bisa dijadiin media transaksi, cuman itu tadi stable coin. Tapi itu sekedar kayak apa ya, representasi uang fiat tapi ada di blockchain gitu. Itu terus kalau masalah underlying, nah ini penting nih. Underlying itu gini, misalkan suatu project ya di kripto itu kan underlying, jadi gini, kayak saham lah, contoh misalkan aku beli sahamnya BSI ini, right? Emang sih BSI itu ada fisiknya, ada kantornya dan sebagainya gitu-gitu kan. Cuman kan ada yang nggak terlihat dong, performa kan berarti nggak terlihat kan, maksudnya sifatnya intangible gitu loh. Terus apalagi ya misalkan ya performa tadi, terus growth dan sebagainya itu kan sifatnya kualitatif ya. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat gitu loh, nggak bisa ngelihat ya physically. Nah di crypto tuh sebenarnya ada yang begitu, jadi malah banyak. Jadi kita kalau di istilah di crypto tuh ada namanya DYOR, do your own research. Jadi sebelum misalkan kalian mau invest di crypto, itu harus DYOR dulu, harus cari tahu dulu backgroundnya project ini apa, kenapa kamu beli itu, terus siapa sih yang ada di belakangnya misalkan, terus misalkan ya kalau aku misalkan di Bitcoin misalkan dia komoditas, kenapa kok menarik dan kenapa harganya bisa naik terus gitu ya, walaupun kayak gini perjalanannya roller coaster ya. Karena Bitcoin itu jumlahnya terbatas, cuma 21 juta. Jadi dia termasuk dalam dia punya scarcity kan, dia punya kelangkaan sama kayak emas dong. Iya betul. Emas kan unrenewable asset kan, nggak bisa diperbarui. Kenapa dia harganya bisa stabil walaupun ada turun juga kan? Karena itu demand-nya ada terus atau meningkat, tapi supply-nya menurun. Nah Bitcoin itu sama, underlying-nya adalah scarcity itu. Terus underlying-nya lagi adalah teknologinya, blockchain itu tadi. Karena punya infrastruktur server yang begitu masif kan, gitu. Jadi menurutku itu adalah sebuah underlying. Itu satu. Kedua, kita sekarang ada lagi token-token yang menarik itu kayak Solana, Ethereum. Itu banyak banget dipakai transaksi di dunia kripto sekarang. Contoh kayak misalkan Solana tuh kemarin waktu zamannya NFT tuh ramai banget. Gitu, jadi pakai jaringannya Solana, pembayaran pakai Solana, apa segala macam. Kantornya ada. Kalau Bitcoin nggak ada ya, karena Bitcoin ini sifatnya anonimus yang bikin tuh. Walaupun akhirnya ya gitulah panjang. Terus ya kalau Solana ini dia ada company-nya, ada leadernya siapa, ada CEO-nya, terus project-nya jelas. Terus juga kalau di crypto kita biasa ngelihat di dalam project itu ada namanya white paper. White paper tuh kayak mungkin kalau invest tuh kayak prospektus ya. Nah kita bisa lihat tuh di situ perjalanannya, misalkan dia mau bikin apa, terus
milestone yang mau ditempuh apa, pencapaiannya apa. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Oh, kalau meyakinkan bagus. Terus sosial medianya aktif di Twitter. Kalau kripto biasanya di Twitter ya. Di Twitter aktif. Centang biru, centang kuning gitu kan. Terus CEO-nya juga emang legit dan sebagainya. Ya itu underlying sih menurutku. Karena ada fundamental yang ada gitu loh. Transparan lah ya. Produknya ada, teknologinya ada, dan emang kepake. Kecuali kalau memang gambling ya. Karena di kripto sendiri juga ada koin-koin yang nggak jelas nih. Kayak misalkan Dogecoin, terus Shiba Inu. Kalau pernah dengar itu koin-koin komunitas yang emang hype. Ya kayak saham gorengan lah. Gitu. Jadi naik gitu-gitulah. Kalau untuk Mas Bagas sendiri bagaimana tanggapannya? Terkait sama haram dan halal. Ya, haram halal tadi. Mungkin kalau terkait sama haramnya kripto ya dijadikan sebagai alat tukar ya. Mungkin sejauh ini karena kripto itu masih sebagai alat komoditas ya. Maksudnya dia itu ibaratnya aset digital. Jadi kalau misalkan Mbak pergi ke luar negeri, di luar negeri pun sekarang kan sudah banyak ATM Bitcoin Mas ya. Iya, betul. Bitcoin. Jadi sebenarnya ketika kita ke luar negeri pun kita punya aset Bitcoin, itu kita tidak perlu repot menukarkan mata uang kita di Indonesia ke store money changer. Nah, nanti tinggal kita tarik aja di aset ATM Bitcoin yang ada di luar gitu. Sebenarnya itu memudahkan, cuman memang dalam konteks ini jika memang Bitcoin itu dijadikan sebagai alat tukar, mungkin sistem ini ataupun dunia saya rasa masih belum menyangkau itu. Tapi kalau memang dijadikan sebagai aset, rasanya aset karena tadi ada underlying dan sebagainya, itu bagi saya personal statement saya mungkin boleh-boleh aja gitu. Cuma memang untuk tadi menggantikan transaksi yang sekarang yang sudah berjalan lama. Nah, itu mungkin perlu kajian dari ulama gitu. Nah, kalau untuk Bitcoin sendiri itu kan termasuk ke cryptocurrency ya, Mas? Yes, betul. Itu tuh kita kan harganya memang sekarang lagi Udah sampai 2 miliar. Iya. Nah, itu tuh kira-kira dia lebih ke masuk investasi atau bagaimana? Sekarang nih maksudnya? Iya, jadi investasi bagus. Kalau misalkan, tapi it depends ya. Kalau misalkan kayak dia berkecimpung di dunia yang memang cross border ya. Terus dia punya keharusan untuk transaksi dengan cepat. Terus misalkan aku punya klien nih, klienku orang luar, terus dia udah pakai kripto aja pembayaran fee-nya dan sebagainya ya. Itu bisa tuh jadiin sebagai alat pembayaran juga bisa. Gitu. Cuma kan itu enggak ini kan, maksudnya kita itu hubungan kita antara sama orang luar kan. Bukan kayak misalnya kita tiba-tiba ke coffee shop di Indonesia, terus Mas aku bayar pakai kripto ya. Nah, itu nggak boleh tuh. Nggak boleh karena mata uang yang dipakai di Indonesia itu kan hanya rupiah. Even kamu bayar pakai emas aja nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Itu bisa kena pidana kan. Kayak gitu. Jadi tergantung konteksnya. Tapi kalau di Indonesia ya emang mostly kita sebagai investment. Itu satu. Cuma ya tetap harus hati-hati ya karena itu kripto kalau kita nggak ini jahat sih emang. Kalau menurut Mas Bagas sendiri? Kalau menurut saya, kalau misalnya memang orang-orang sekarang mengatakan untuk investasi itu salah satunya ada di kripto, ya mungkin bisa dikatakan demikian juga ya. Tapi kembali lagi, namanya instrumen investasi itu kan ada banyak ya. Nah, jadi itu kembali lagi ke teman-teman semua, itu tipikal teman-teman itu adalah investor yang seperti apa? Investor yang agresif, investor yang memang suka yang low risk, atau teman-teman yang memang suka yang high risk gitu. Kalau di kripto ini memang naik turun teknikalnya itu sangat cepat Mas ya. Itu dia sangat cepat gitu. Teman-teman bisa jadi jutawan, bisa tiba-tiba jadi miskin juga gitu, hanya dalam sekejap gitu. Nah, mungkin kalau di saham itu kan sedikit berbeda ya. Kalau saham itu meskipun ada gorengan atau ada settlement, tapi as long as kita membeli perusahaan yang kita tahu fundamentalnya bagus, yang kita believe, itu biasanya aman-aman aja. Cuma memang kalau di kripto ini memang agak sedikit susah kita dalam memprediksi seperti itu. Sentimen-sentimen global dan lain sebagainya itu sangat erat lah dengan naik turunnya suatu koin-koin itu kan. Gitu. Berarti ini tidak bisa dijadikan investasi ya? Bisa. Tapi tergantung kembali lagi ke masing-masing orang gitu. Ada orang-orang yang suka dengan resiko tinggi. Oh dia suka resiko tinggi ya boleh silakan masuk di kripto. Tapi kalau resikonya tinggi pasti returnnya juga akan tinggi kan. Betul. Nah, tapi dia siap juga ketika nantinya dia kehilangan aset itu dia harus siap gitu.
Karena investasi di situ emang risikonya memang tinggi. High risk high return lah. Oh, oke. Cuma mungkin aku nambahin ya, kayak misalkan di kripto sekarang Bitcoin itu kan market cap-nya udah tinggi banget ya. Jadi apa namanya? Nah itu mungkin tipsnya adalah mungkin kalau sekarang kalau mau invest di kripto nyicil aja. Cuman ngelihat yang market cap-nya tinggi gitu. Nah, ini berkaitan dengan mahasiswa ya, Mas. Kalau mahasiswa ini kan memang kita tahu bahwa dananya terbatas ya. Kalau pengen belajar kripto, itu apakah mereka harus langsung berinvestasi itu atau ada cara alternatif lain untuk belajar lebih lanjut? Oke, sebenarnya gini, di kripto itu sendiri sebenarnya nggak melulu soal trading ya. Jadi ada banyak gitu. Pertama ada yang namanya airdrop. Airdrop ini, aku pernah beberapa kali dapat duit juga dari airdrop. Airdrop itu kayak misalkan nih ada project baru, misalkan ada token namanya X ya. Nah itu kan mesti dia baru muncul nih. Nah baru muncul dia kan harus membangun brand awareness kan, harus ngebangun hype. Itu saat itu biasanya mereka melakukan campaign. Nah salah satu campaignnya adalah dengan airdrop ini. Nah airdrop ini ada macam-macam nih, ada yang kita harus ngebantu atau jadi dalam tanda kutip buzzernya mereka nih di sosial media, atau kita jadi tester. Kayak misalkan projectnya mereka adalah network. Nah kita kadang bisa masuk ke project ininya, betanya mereka, terus kita ini jadi tester untuk ngecek transaksi. Nah kalau ada bug kita report. Nah itu misalkan kita jadi begitu selama 6 bulan, setahun atau 3 bulan gitu. Biasanya ada masa periodnya. Nah itu habis itu kalau kita eligible dengan semua requirement-nya, itu kita dapat reward. Oh iya. Yes, kita dapat mata uang kripto itu bisa dijual jadi duit juga. Itu. Jadi itu kan bisa nol modal kan? Iya, betul. Modalnya internet, laptop, PC, or mungkin HP juga beberapa bisa. Cuman better ya di laptop sih atau PC. Terus kedua juga ada apalagi ya? Itu sih paling testnet itu. Terus kalau mau investasi, mau nyoba fitur-fiturnya boleh kok, karena sekarang di toko kripto aja kayaknya 50.000 atau di bawah 50.000 bisa deposit, bisa. Dalam 0,0 sekian. Iya, betul. Tapi itu kita milih mata uangnya atau bisa atau ditentukan dari sana gitu? Bisa beli koin yang mana kita mau. Jadi kita tetap transfer, misalkan nih toko kripto ya. Nanti kan kita bikin akun dulu nih. Nanti kita dibikinkan ini kan otomatis virtual account. Misalkan kustodiannya Permata, ya udah kita transfer ke Bank Permata, nanti masuk ke akun kita tuh di toko kripto, right? Misalkan 100.000, udah 100.000, ntar kita beliin dulu ke USDT, udah habis USDT kita beliin koin apa gitu. Oh, kayak gitu. Keren Bisa banget. kecil-kecil kok. Dan ini kalau tadi sebenarnya sudah dijawab, jadi kalau mahasiswa itu punya budgetnya memang sedikit, tetap bisa main kripto ya Mas? Bisa ya? banget. Tapi kalau misalnya budgetnya di 100 gitu, apakah kita bisa ambil Bitcoin? Oh bisa. Oh bisa? Loh aku 2021 aku tuh beli Dogecoin ya, 300.000. Cuman ya ini momentum ya, itu naik 10 kali lipat 24 jam. Wow. Jadi 3 juta. Cuma ya nggak bisa ditiru ya, maksudnya momentum saat itu. Tapi itu tetap ada strategi ini nggak Mas? Analisis? Ada. Tetap ada Cuman strateginya ya? gimana ya, mungkin kalau aku bisa kasih ini dalam waktu singkat adalah, sebenarnya kalau masalah trading kayak gitu, pertama mungkin kalau mahasiswa tahu fiturnya dulu aja deh. Kayak nanti di crypto kan ada banyak tuh, ada bridge itu apa, ada namanya swap, apa dan sebagainya. Karena kemungkinan besar itu akan bisa dipakai nanti di masa depan gitu loh. Kalau kita tahu transaksi di dalam dunia blockchain di kripto itu kayak gimana, siapa tahu nih di dunia kerja ntar kepake kan. Oh, iya, betul. Kita udah terbiasa dengan itu. Itu satu. Terus kedua, tadi apa lagi ya? Ngomong lupa. Itulah pokoknya. Ya, terlalu banyak. Gimana menurut Mas Bagas? Terkait dengan apakah kita mahasiswa tuh bisa investasi dengan betul bisa, karena sekarang juga banyak exchange yang sudah menawarkan kita untuk pembelian koin-koin itu tuh nggak harus ambilnya satu koin, itu bisa dalam pecahan yang 0,00 sekian koin gitu. Misalkan satu koin Bitcoin yang sekarang itu kan harganya sekitar 1,5 M sampai 1,6 M sempat turun kemarin. Nah kalau kita beli harga 100.000 tuh bisa, ntar dia bentukannya 0,00 sekian dalam bentuk kepentingan kita. Ya.
Nanti ketika harganya naik kita juga bisa langsung jual dan langsung kita tarik ke rekening kita gitu. Ya. Langsung diubah ke rupiah gitu ya, Bisa. Mas? Ya, liquid ya. Yoi. Kalau kripto itu kan kita bisa 24 jam. Yes. Hari Sabtu Minggu juga kita bisa Yes. belajar tuh dari situ. Betul. Kalau saham itu tergantung market buka gitu. Oh gitu. Market IHSG itu bukannya kapan sih gitu kan dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore misalkan seperti itu. Dan weekend itu nggak ada gitu, market itu nggak buka gitu. Tapi kalau untuk kripto itu memang 24 jam dan Sabtu Minggu juga kita bisa tetap belajar gitu. Ya untuk modal-modal yang kecil nggak apa-apa teman-teman tahu market dulu. Ya ibaratnya kalau kita tidak pernah tahu ya kita tidak pernah coba kan. Iya. That's right. Dan semua bentuk investasi itu nggak semuanya akan untung. Kalau semuanya akan untung ya pasti semua orang akan kaya gitu Iya, ya. betul. Jadi sisi resikonya juga akan pasti ada. Jadi silakan dipilah-pilah teman-teman itu tingkat resiko dan profil psikologisnya terkait sama investasi itu seperti apa sih? Yes. Itu dalam waktu atau periode kita beli sama kita jual itu apakah ada minimal maksimalnya gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. It depends on you. Oh, Ya, berarti saya beli sekarang, saya jual 2 menit kemudian bisa? Ya, makanya sebenarnya kalau di dalam dunia investasi, khususnya di kripto ya, saham juga ada. Sebenarnya yang paling penting adalah kita tahu exit plan-nya sih. Iya. Kayak kita mau invest tuh mau sampai berapa gitu loh. Kadang misalkan ya, soalnya aku belajar sih pengalaman saat pahitnya ya. Jadi misalnya nih, kita beli suatu koin, kita nilai koin ini tuh bagus banget gitu loh. Nah kesalahannya adalah, sometimes itu kita, jadi ada istilah gini, never marry your coin, never marry your stock. Jadi jangan dikawinin tuh, jangan ditungguin terus. Jadi kalau misalkan entah itu saham atau kripto dia udah naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, nah itu kita yang menentukan bukan lagi teori sih, tapi psikologis kita sendiri. Kita sendiri. Is it enough or not gitu loh. Kalau enough jual. Yes, jadi kita harus tahu batas kita mau dapat untung berapa, cukupnya di mana. Nah, menurutku itu jauh lebih penting daripada semua technical sih, karena Iya, at the end of the day, ya kita harus tarik tuh ini gitu loh. Jadi ibaratnya gini ya Mas, jadi ibaratnya kalau kita jualan itu kita independen tuh ya untung sedikit ya udah gitu ya, daripada rugi sama sekali gitu kan. Iya, Oh. balik lagi ke kita sendiri kan. Iya. Takutnya kalau terlalu lama nanti malah tambah turun lagi ya. Karena ada saham, ada token yang dia tuh udah naik peak ya, 10 kali lipat misalkan. Dia bisa turun, udah nggak pernah naik lagi, gitu loh. Iya, Jadi kan iya. sayang kan kalau kita nggak ambil di atas Iya, gitu betul, loh. betul Atau kita misalkan dia peaknya di 10 kali lipat, kita cuma dapat 3 kali lipat, ya udahlah. Nggak apa-apa. Iya. Untung dikit Cuma itu lah susah ya. tuh. Ya udahlah tuh susah tuh. Ada ini ya ganjel. Iya. Nah, Itu ini susah tuh. ada pertanyaan nih, tanggapan Oke. dong Kak tentang keamanan cryptocurrency apalagi sekarang maraknya hackers di dunia perbankan. Nah, ini Nah, kayaknya cocok perbankan nih dulu Mas nih. Bagas. Silahkan. Malah kalau untuk hacker sih sebenarnya kalau untuk di dunia cryptocurrency malah sulit banget deh. Oh, iya. Menurut aku ya gitu. Karena sudah di blockchain Betul. tadi. Malah untuk hacker-hacker itu kan sekarang lebih banyak kebobolan ke bank-bank, entah itu bank-bank besar ataupun bank daerah yang sistem internalnya itu masih menggunakan sistem-sistemnya lama. Itu lebih mudah untuk disusupi biru dan lain sebagainya daripada sistem kripto. Aku rasanya seperti itu. Oh. Jadi memang kripto itu apa ya lebih aman lah seperti itu, rasanya itu tuh lebih aman daripada apa ya daripada sistem yang ada yang sekarang gitu, karena hampir mungkin belum pernah dengar ya ada itu Mas ya Apa? pembobolan sistem blockchain kayaknya udah belum ada gitu. Cuman nanti aku jelasin sih. Sementara kalau di perbankan mungkin kita sering sekali dengar berita-berita kan kalau untuk hacker apa membobol bank A, bank B itu udah Phishing gitu ya. Iya itu udah sering banget lah gitu. Penipuan-penipuan di perbankan itu rasanya udah sering kan memang udah dimasuki sistemnya. Iya. Terakhir kemarin yang BRI ya, kalau nggak salah ya. Mungkin ya Mas. Aduh nyebut merek lagi. Beritanya viral. Mas Tony Oke. mungkin mau nambahin. Sebenarnya risiko ada, banyak banget risiko sebenarnya. Contoh kalau misalkan, jadi gini, di kripto itu ada 2, ada centralized exchange, ada decentralized exchange. Nah, centralized exchange ini kayak tadi ya, atau kripto dan sebagainya. Kalau decentralized exchange ini, dia tuh benar-benar sifatnya semua transaksinya adalah peer to peer, nggak ada intermediarinya lah. Kalau centralized exchange itu kita masih ada intermediarinya, kayak atau kripto tuh maksudnya dia sebagai inilah apa ya kayak intermediary gitu. Nah kalau di decentralized exchange itu banyak banget tuh yang namanya phishing, hacker gitu. Jadi mereka sistemnya biasanya ya, misalkan gini, aku punya wallet ya. Nah tiba-tiba ntar ada koin masuk, ada yang transfer tuh, atau ada link gitu ya, lewat di email biasanya atau apa, itu jangan diklik.
Karena kalau diklik kita di apa namanya di device kita juga nyambung ke wallet kita yang decentralized, itu mereka bisa akses. Kayak gitu. Iya. Terus di yang decentralized exchange pun ada kejadian kayak gitu. Iya. Ada juga. Jadi ya, cuman itu tetap harus kayak apa ya modelnya tuh? Modelnya kayak link tuh loh, bro. Kayak link terus kita tiba-tiba nggak sengaja atau karena penasaran ya ngeklik dan sebagainya. Terus kita nge-authorize mereka hacker ini untuk akses akun kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak kita kasih jalan malahan buat exactly. mereka. Benar. Terus ini ada pertanyaan nih, tanggapannya tentang digital rupiah. Sudah dengar? Bagus ya. Bagaimana Mas? Silakan mungkin mau di ini. Si BI ya. Kalau untuk digital rupiah sih sangat bagus tentunya kan. Apalagi kalau misalnya sekarang apa-apa itu sudah betulnya ada di digital gitu. Termasuk kita mau belanja apa, beli apa dan sebagainya itu udah digital. Jadi penggunaan uang rupiah di digital ini ya rasanya sangat memang cocok untuk zaman sekarang gitu kan. Dimana kita sendiri mungkin juga kadang malas ke mesin ATM kan. Iya, betul banget. Dan sebagainya gitu. Dan mesin ATM pun sekarang kan terbatas hanya pecahan-pecahan tertentu, 20.000, 50.000 gitu kan. Kalau digital rupiah itu ya kita transaksi dalam bentuk 1.000, 2.000 rupiah itu kan tidak memerlukan uang fisiknya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya sih memang bagus. Sebenarnya perbedaan dari digital rupiah sama uang digital sekarang tuh gimana Mas? Nah itu aku belum baca details ya. Udah baca details belum? Belum juga sih, tapi kalau misalnya kita jabarin dari pengertiannya itu Mas, itu lebih ke apa ya, misalnya kalau uang rupiah itu kan yang transaksi yang kita pakai di Aku coba browsing ya. Ya boleh Mas, silakan. Kayaknya kalau nggak salah, mungkin ya, itu bisa kayak misalkan, mungkin kalau kita transfer ke beda bank, nggak ada biaya kali. Mungkin ya, karena digital rupiah mungkin ininya sama, apa namanya tuh, jaringannya gitu loh. Karena ini memang masih baru banget ya. Jadi, nah di kripto pun ada tuh namanya CBDC. Nah, aku nggak tahu nih dia pakai blockchain nggak? Kalau saya pakai blockchain sih. Digital. Menarik sih. Ya. Nah ini update sama seperti uang kertas, hanya bentuknya 1% digital berbasis teknologi blockchain atau DLT. Modernisasi sistem pembayaran termasuk lebih cepat dan efisien memperkuat ekonomi digital agar negara punya versi digital dari mata uang resmi. Berarti sudah rupiah tapi versi di blockchain-nya tadi ya Mas. Kemungkinan ya, ini aku belum confirm sih dia, tapi kemungkinan besar harusnya pakai blockchain. Kalau uang rupiah biasa itu kan dia bentuknya fisik atau logam dan saldo bank. Kalau ini 100% digital resmi dari Bank Indonesia. Nah iya benar nih. Indonesia menuju digital sih kalau ini. Ini ada blockchainnya sih. Dan rupiah itu blockchain mampu menjembatani bagi keuangan teknologi blockchain yang mendasari, berarti kan pakai blockchain loh. Ya. Mungkin kita bisa ke next pertanyaan ya Mas. Kalau di prodi kita nih analisis keuangan digital itu kan mahasiswa belajar tentang keuangan digital termasuk cryptocurrency dan lain sebagainya. Kira-kira skill apa saja yang paling relevan agar mereka bisa memahami blockchain, analisis kripto atau bahkan bekerja di industri Web3? Skillnya. Kalau yang bisa bantu banget adalah mungkin English ya. Oh English. Iya. Karena kalau kalian Englishnya bagus, kalian bisa kerja sama ini ya, macam-macam orang dari foreigner juga. Kita di sini kerjanya sama orang Hong Kong atau orang Aussie gitu di dunia Web3. Ada juga sekarang beberapa orang-orang Indonesia di Jogja juga banyak yang dia kerja jadi community manager dari suatu project crypto. Jadi dia di Discord biasanya kerjanya. Di Discord nanti dia yang manage sosial media di Twitter dan sebagainya, terus dia bikin event-event kayak town hall dan segala macam sama beberapa community-nya. Itu namanya community manager tuh bisa. Berarti kan sebelum ke pemahaman nih kalau dia bisa English otomatis chances-nya gede kan. Gitu. Terus habis itu skill apalagi ya mungkin pengalaman untuk menggunakan ini ya transaksi di dunia kripto. Ya itu tadi coba aja. 100.000, 200.000. Oh, apa sih fitur-fiturnya? Apa sih staking? Apa sih swipe, bridge, apa dan sebagainya. Jadi kalau udah pernah tahu itu kayak gimana, udah pernah ngerasain gitu ya, meskipun belum profit banyak, siapa tahu udah bekerjaan bagus. Setidaknya tahu lah ya dasar-dasarnya. Iya, siapa tahu pas interview kerjaan kan sekarang ada banyak tuh, ada tuh kripto, ada peluang, right? Ajaib. Bybit juga kayaknya udah lagi mau ke kripto tuh. Terus apa lagi ya? Kalau di luar juga banyak.
Di Thailand tuh ada Bitaza dan sebagainya. Temanku juga pernah interview di Bitaza tuh, mereka open buat orang Indonesia juga. Oh, iya. Yes. Asal Jadi bisa bahasa Inggris. nah itu gate-nya tuh. Poinnya. Itu gate-nya. Gimana kalau menurut Mas Bagas sendiri? Ya juga sama, kalau untuk memang kita mau terjun di dunia pekerjaan yang seperti tadi yang disebutkan sama Mbak, memang kalau untuk karena kan ini kita terhubung dengan banyak orang di beragam negara masyarakat kita kayak kemarin komunikasi yang kita pakai ya harusnya pakai bahasa Inggris itu sangat-sangat penting seperti itu. Sama pemahaman kita juga terkait sama cryptocurrency dan apa ya tadinya intinya kita tahu seperti tadi yang bilang pernah terjun ke dalam situ minimal pernah tahu basic-basicnya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, pada saat bearish market terjadi, apakah itu timing yang tepat untuk beli saham atau koin kripto dalam jangka panjang? Karena tahun depan ada isu bearish market. Oke, mungkin pertama-tama kita nggak pernah tahu itu bearishnya kapan ya. Oh iya. Karena kalau kita tahu bearish bulannya kapan, kaya kita. Gitu. Jadi ya kita pasti hanya bisa menduga-duga kan. Oh ini bearish nih. Emang sih ada sinyal-sinyalnya, ada sentimen-sentimennya. Cuman tetap aja kita nggak tahu. That's why mungkin kalau tadi apa? Sorry pertanyaan. Pertanyaannya. Oh oke. Iya, Nah tadi aku bilang makanya it's better. Kayak ini sekarang nih lagi turun banget ya. Aku altcoinnya ini lagi minus nih sekarang. Cuman, nah kesalahan gue adalah aku pas Bitcoin turun banget dulu itu nggak beli Bitcoin. Jadi aku tuh lebih ngejar altcoin ya. Altcoin tuh kayak koin-koin selain Bitcoin. Karena aku pengen dapat 5 kali lipat apa segala macam gitu. Nah greedy kan. Jadi ya serakah itu bahaya. So menurutku bagus atau enggaknya pertama ukur ke diri sendiri berapa uang yang kita bisa spend, yang bisa kita kalau misalkan kita turun banyak tuh kita nggak khawatir. Itu terus kita bisa belinya cicil. Itu pun juga kita harus tepat ya belinya. Misalkan karena gini, kalau misalkan kita beli koin atau saham atau apapun yang oke, awalnya bagus apa dan segala macam, terus habis itu proyeknya gagal atau dan sebagainya tetap nggak balik-balik lagi kan. Gitu. Jadi tetap research itu penting, minimal fundamental lah, kita tahu reason kita beli itu tuh kenapa, nggak karena FOMO, right? Tapi kalau misalkan kenapa kamu invest di token ini, di saham ini, bisa jawab gitu loh. Ya kan? Kenapa kamu beli sahamnya Fore ya? Karena aku sering ke Fore gitu misalkan. Fore rame terus misalkan gitu. Itu kan salah satu reason ya. Ya minimal ada reason lah. Terus itu tadi. Nah, terus aku kemarin sempat ngobrol sama beberapa temanku. Kayaknya Bitcoin ini menarik untuk investasi dana pensiun. Oh iya. Kan kita bisa nyicil tuh. Jangka panjang. Jangka panjang banget. Karena itu tadi dia punya scarcity kan, punya kelangkaan. Nanti kalau Bitcoin itu selesai ditambang, ya udah jumlahnya cuma 21 juta aja. Nah, ketika hukum ekonomi kan gitu kan, ketika supply-nya ajek nih, demand-nya makin naik, otomatis harga harusnya naik dong hukumnya gitu. Ya kayak gitulah, kita harus tahu fundamentalnya dulu. Kalau menurut Mas Bagas sendiri tadi terkait pertanyaan apakah timingnya tepat untuk beli saham atau koin kripto dalam jangka panjang? Saham ya, ketika bearish itu terjadi ya. Menurut aku memang apapun yang kita lakukan, kita mau investasi dalam sektor apapun, baik itu dalam emas mungkin, kripto mungkin ataupun saham, memang sebaiknya memang kita tahu tadi fundamental koin yang kita beli apa gitu. Kalau misalkan teman-teman beli seperti Bitcoin itu kan fundamental itu udah bagus gitu. Meskipun dia turun rasanya sih nggak terlalu risau gitu ya. Kalau itu Bitcoin tapi kalau itu altcoin yang lain, nah itu tuh bisa sampai hilang. Nah itu. Bitcoin itu kan beberapa negara juga sudah jadikan itu sebagai cadangan ya. Jadi sebenarnya asetnya itu aset yang besar gitu. Sama seperti halnya ketika perusahaan juga gitu. Perusahaan di market juga itu kadang naik turun itu udah masih jelas itu. Apalagi nanti ada tadi yang disampaikan itu dari situ. Tapi selama kita memang ngebaca perusahaannya punya profit yang bagus, positif dan lain sebagainya, kenapa tidak kita pertahankan atau kita beli aja gitu? Karena memang faktor naik turun itu sering banget terjadi di market kan gitu. Nah, kita hanya perlu melakukan analisa, riset, dan beli sesuatu yang memang kita believe aja gitu. Jangan karena FOMO, jangan karena sesuatu orang lain beli dan kita beli. Takutnya nantinya sesuatu yang kita beli tanpa fundamental yang bagus kan. Aku kasih contoh dikit ya. Ada koin namanya Solana tuh. Dia pernah peak di $290 ya. Dia pas bearish di 2023 jadi berapa coba? Jadi cuma $5. Waduh. Tapi sekarang udah naik lagi. Kemarin 2024 udah ke 300 lagi. Maksudnya jadi yang mau aku bilang adalah itu tadi pada saat bearish, yes, it can be opportunity.
pada saat bullish itu juga bisa jadi trap kan. Jadi makanya kita harus tahu, makanya kalau kita tahu fundamentalnya kayak Solana nih turun banget ya gila gitu kan. Tapi fundamentalnya bagus, bisa tuh kita cicil tuh, ya kan, kayak gitu. Oke. Ini bisa untung berapa puluh kali lipat tuh. Baik, ini ada pertanyaan. Kalau ada calon mahasiswa yang lagi nonton podcast ini nih, mungkin menurut Mas Tony dan Mas Bagas, kenapa mereka perlu mempertimbangkan untuk masuk di Angsa Keuangan Digital? Bro. Wow. Kalau untuk mempertimbangkan sih kayaknya nggak harus dipertimbangkan ya, kayaknya langsung daftar aja. Langsung daftar apply dan join aja sih kayaknya. Karena memang jujur aja selama saya mencari universitas dulu, mencari universitas tuh rasanya itu pertama kenapa milih UI dan kenapa juga milih prodi. Dulunya kan ada perbankan dan Iya, ada 3 ya. Analis keuangan. Betul. Saya sangat tertarik karena memang di prodi ini kita itu betul-betul diajarkan bagaimana cara survive di industri ya, apalagi di industri keuangan. Karena sebenarnya industri keuangan ini sangat menarik gitu untuk kita pelajari gitu. Karena di suatu ibaratnya nih di suatu badan, di suatu company itu kalau keuangan itu kita tidak bisa manage bagus, itu tuh bisa hancur gitu, bisa rusak. Jadi di prodi ini kita diajarkan banyak, baik itu dalam analisa kita dalam suatu keuangan, kemudian pembuatan neraca dan lain sebagainya, dan penjualan itu sangat penting lah gitu dulunya, karena dosen-dosen yang hadir di mahasiswa pun itu dosen-dosen yang memang sudah praktisi betul, dan sudah punya sertifikasi tersendiri gitu kan. Iya, betul. Jadi kita bukan hanya diajarkan teori, tapi prakteknya itu luar biasa gitu. Jadi ketika saya terjun kerja atau melamar itu, kita itu bukan cuma jago dalam teori IPK, tapi ketika company butuh soft skill dan hard skill, kita masih punya, kita juga punya gitu. Betul. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh lulusan dari teman-teman yang lain gitu. Karena waktu saya lamar pekerjaan pun itu memang yang ikut dalam rekrutmen itu banyak, dan tentunya itu dari universitas-universitas ternama juga gitu kan. Nah, cuman kenapa kami yang fresh graduate malah kepilih gitu, 7 orang dari sekian banyak orang gitu kan. Nah, ternyata salah satunya karena kami punya kemampuan yang memang dibutuhkan oleh company, dibutuhkan oleh industri, kita diajarkan oleh para praktisi. Jadi ketika kita dihadapkan oleh suatu tes ataupun apa, ya itu kita bisa langsung hajar aja gitu. Karena dosen-dosen yang ajarkan kita itu sudah memang terverifikasi, ibaratnya profesional dan juga memang praktisi memang di bidang itu. Jadi langsung sih masuk kalau aku. Kalau Mas Tony mungkin ada mau menambahkan? Menarik sekali. Udah komplit banget sih. Cuman Udah komplit banget. Mungkin aku nambahin aja Oke. Jadi gini. Pas aku kerja di abroad ya, yang membedakan orang Indonesia sama orang India, Filipina dan sebagainya itu masalah confident kan. Nah, percaya diri. Karena kalau di sini kita malu-malu kucing kan, ya kan. Misalnya bisa tapi enggak, mau makan aja udah gitu kan. Nah itu kalau di dunia profesional khususnya di luar, karena kan pace-nya beda, jadi nggak kepake gitu loh. Nanti kita tertimbun. Nah kalau di mana? Sekarang namanya apa? Analis keuangan digital ya. Betul. UI itu dosen-dosennya gokil. Terus dosen-dosennya tuh bisa nge-build confident kalian gitu. Jadi ketika kalian punya confident tuh in a good way ya. Maksudnya nggak yang NBD juga gitu. Jadi in a good way kalian akan punya kemampuan untuk istilahnya untuk bisa perform cepat di dunia kerja. Karena tadi udah inline banget sama bidangnya gitu. Cuman masalah psikologik ini terkait dengan confident ini penting juga. Nah itu kan butuh pendidik-pendidik yang suportif kan, positif gitu loh, nggak toxic. Jadi ya itu sih, jadi ya daftar aja. Oke, baik, terima kasih. Boleh banget, silakan. Jadi yang tadi disampaikan sama Mas terkait sama confident ini memang itu mungkin dirasakan hampir di setiap angkatan ya. Karena dulunya banyak metodologi yang dipakai oleh para dosen-dosen ini untuk ngajarin confident. Mulai dari confident berjualan. Betul. Ada yang dulu mungkin jualan sabun cuci, sekali lagi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya juga sekarang company-company itu sudah tidak terlalu membutuhkan pekerja itu yang bisa digantikan oleh mesin atau robot gitu. Nah, untuk menjual ini nasabah ataupun orang-orang itu kan butuh
trust ya, ketika kita berbicara itu butuh trust. Butuh sentuhan manusia ya. Betul, Mas. Dan itu tidak bisa digantikan sama mesin gitu. Yes, betul Dan sekali. yang paling banget memang di prodi ini kita diajarkan untuk itu dulunya gitu. Untuk percaya diri, komunikasi yang bagus terhadap konsumen itu kita diajarkan banget. Iya. Jadi ketika kita terjun di bisnis, menjalin relationship dengan mitra, dengan company yang lain itu rasanya Pede ya. ya percaya diri gitu. Karena sudah ada dasarnya di basicnya, sudah. Kita jual sabun aja percaya diri, apalagi jual produk yang sudah bagus kan. Ya, jadi itu mendalam percaya diri banget sih tentunya. Oke, baik. Mau nambahin mungkin Mas? Udah, Udah. aman. Terima kasih Mas Tony, Mas Sama-sama. Bagas atas wawasan dan insight baru yang sangat menarik banget. Terima kasih juga kepada para pendengar. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami tentang 3 topik tadi lebih lanjut. Oke, baik. Aku Winda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.